Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilis Karimah dari Akuntansi 2019 akan membahas sedikit mengenai Financial Statement Fraud Analysis PT Garuda Indonesia. Berdasarkan data yang kami peroleh dari CNN Indonesia, menyimpulkan bahwa financial statement Garuda Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang terlihat pada slide bahwa tahun 2017 PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersihnya sebesar 216,5 US dollar. Kemudian meningkat di tahun 2018 itu sebesar 809,85 US dollar. Peningkatan drastis ini bukanlah membawa kabar yang baik teman-teman, akan tetapi menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak permasalahan seperti halnya penolakan oleh komisaris atas laporan keuangan, kemudian akuntan publik dikenakan sanksi, kemudian yang ketiga agregat laporan keuangan yang tidak sesuai PSAK, dan yang terakhir Garuda Indonesia dikenakan sanksi pula. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa hal itu juga bisa terjadi? Berdasarkan data yang saya peroleh dari OK Finance, Tirto.id, CNN Indonesia, GIP, dan Liputan 6 menyimpulkan bahwa terjadinya definitas ekuitas. Nah, definitas ekuitas ini suatu peristiwa di mana pandemi COVID memberikan dampak yang besar bagi PT Garuda Indonesia atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakannya yaitu penetapan pemberlakuan pembatasan perjalanan yang berdampak pada PT Garuda Indonesia atas pendapatannya yang menurun sebesar 119 US dollar. Kemudian yang kedua, tingkat adaptability yang masih rendah. Pandemi COVID ini bergerak secara cepat, namun adaptability dari PT Garuda Indonesia itu masih sangat lambat, sehingga hal ini menyebabkan PT Garuda Indonesia memalsukan kinerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu bukti audit yang tidak cukup. Bukti audit yang tidak cukup ini terjadi karena auditor tidak mendapatkan data-data yang kuat dari manajemen PT Garuda. Karena manajemen PT Garuda itu belum siap memberikan data yang diperlukan oleh auditor dalam audit PT Garuda Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu window dressing, yaitu pengakuan piutang yang belum tertagih 15 tahun mendatang, namun telah dicatat pada pendapatan di tahun ini. Nah, sebenarnya tindakan apa sih yang dilakukan oleh pihak yang berwajib atas cash tersebut? Yang pertama yaitu BEI panggil direksi Garuda, kemudian verifikasi oleh BEI atas perintah daripada OJK atas cash yang telah terjadi, apakah benar terjadi atau hanya isu-isu belaka. Kemudian yang ketiga yaitu DPR memanggil manajemen dari PT Garuda Indonesia. Nah, dari ketiga tersebut mengambil kesimpulan membuat tersangka bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan fraud atas laporan keuangannya, sehingga hal ini menimbulkan PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi baik oleh OJK, BI ataupun Kemenkeu. Ini saya mengambil perspektif dari dampak yang terjadi dan hal yang apa yang harus dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu dampak pada perusahaan akibat kasus tersebut terjadi. Yang pertama, citra buruk atas perusahaan pasti akan timbul karena PT Garuda Indonesia telah diagregat sebagai perusahaan yang melakukan laporan keuangan yang tidak beres, sehingga ini memberikan dampak buruk pada citra perusahaan PT Garuda Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pergerakan saham yang menurun. Pergerakan saham yang menurun diakibatkan karena laporan keuangan yang sedang tidak baik-baik saja memiliki pengaruh terhadap kepercayaan investor. Kemudian yang ketiga yaitu dikenakan sanksi kepada PT Garuda Indonesia. Nah, sanksi ini juga pastinya memberikan kerugian yang sangat besar bagi PT Garuda Indonesia. Nah, selanjutnya ya apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh PT Garuda Indonesia? Menurut pendapat saya, yang pertama yaitu membuat standar operating prosedur, yang mana hal ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi PT Garuda Indonesia harus dengan agile dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang telah ada. Yang kedua yaitu membuat suasana lingkungan kerja yang nyaman, sehingga hal ini tidak menimbulkan beberapa hal yang akan terjadi seperti halnya yaitu pelaporan keuangan
yang tidak beres yang dilakukan beberapa staf keuangan di PT Garuda Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan audit secara berkala, dan pastinya atas audit itu harus dilakukan evaluasi guna untuk mencari kesalahan dan memperbaiki serta merencanakan yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu financial plan. Financial plan ini sangat penting untuk perusahaan, terutama PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan negara dan perusahaan terbuka yang harus diketahui financial plan-nya dan bagaimana realisasinya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.